saya Budarwati. Saya dari SMP N2 Ponggok, Kabupaten Blitar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Blitar. Kali ini kami akan melakukan coaching dalam supervisi akademik, yaitu percakapan pra-observasi bersama dengan rekan sejawat kami, yaitu Bu Vika Nailatus Zakia SPD, pengampu guru PPKN kelas 7 dari SMP 2 Ponggok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Vika? Alhamdulillah, kabar baik, Bunda. Panjenengan pripun? Saya juga baik, Bu Vika. Terima kasih. Baik, Bu Vika. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas, ya Bu, sebelum melaksanakannya di dalam kelas ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran supervisi di kelas. Adapun tujuan yang saya lakukan, ya Bu Vika, nanti saya akan melakukan supervisi, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan melalui percakapan observasi ini kami bertujuan juga untuk mempersiapkan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran, agar murid-murid atau Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu Vika, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, yang berkaitan dengan tujuan, ya Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran Bu Vika nanti yang ingin dicapai apa, Bu? Baik Bu, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan sesuai dengan modul yang akan saya sampaikan ke anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kali ini adalah peserta didik dapat menunjukkan contoh, mempraktikkan perilaku, dan mendukung perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, itu Bu tujuannya. Baik Bu Vika, tadi berdasarkan rencana pembelajaran yang Ibu tuliskan tadi, ya, atau Ibu sebutkan tadi, kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi nanti apa, Bu? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai ada dua, Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Untuk pengetahuannya, peserta didik mengidentifikasi perilaku norma, sedangkan untuk keterampilannya diharapkan nanti peserta didik dapat mempraktikkan perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, baik Bu Vika. Jadi untuk area pengembangan yang Ibu capai nanti adalah aspek pengetahuan dan keterampilan, ya Bu. Iya, terus saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, Bu. Mungkin bisa Ibu Vika ceritakan dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, atau mungkin juga dari metode pembelajaran. Silahkan Bu Vika, monggo. Baik Budar, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning, Bu. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab, serta penugasan untuk siswa. Oh iya. Iya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu Vika, ya. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu buat dengan metode strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, ya Bu, dengan menggunakan pembelajaran discovery learning, ya, discovery learning.
Nah, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok ya, presentasi ya, tanya jawab dan penugasan ya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas Bu? Monggo diceritakan. Untuk media pembelajarannya saya memanfaatkan ponsel anak-anak Bu untuk menayangkan video yang berkaitan dengan norma. Media yang lain ada juga kertas gambar A3 untuk anak-anak membuat mind map yang berkaitan dengan norma. Oh ya, seperti itu ya Bu. Baik Bu Vika. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Lebih tepatnya di hari apa atau jam berapa atau bagaimana Bu? Silakan. Rencana saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada jam pelajaran saya Bu ya. Pada Kamis depan, jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga Bu. Oh ya, ya baik Bu Vika. Jadi nanti di hari Kamis ya Bu ya, pada jam pertama dan sampai ketiga Ibu akan melakukan pembelajaran yang saya observasi. Nanti saya supervisi, kemudian saya juga akan nanti insya Allah melaksanakan supervisi di kelas Ibu ya Bu. Selanjutnya nanti saya akan melihat Ibu dalam mengajar dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas, seperti itu. Nah, setelah nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan observasi, kita nanti akan mengadakan percakapan lagi Bu, yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu PP saya atau pengajar praktek, yaitu Ibu Naharin. Itu Bu. Baik, Ya, baik Bu Vika, sebelum saya akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu Vika dapatkan dari hasil percakapan yang kita lakukan hari ini Bu Vika? Gini ya Bunda, dari hasil percakapan kita hari ini saya bisa mendapatkan gambaran kira-kira nanti media apa yang akan saya gunakan. Jadi saya bisa mulai mempersiapkannya mulai sekarang. Lebih seperti itu Bunda. Oh iya. Ya, baik Bu Vika, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya di percakapan pra observasi ini Bu. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Vika. Mudah-mudahan sukses nanti ya. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terus Pancasila sama lagu. Bisa? Atau siapa? Siapa yang lagunya? Silakan maju. Berdiri.
wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Baiklah anak-anak, kira-kira di sini ada yang nggak masuk apa enggak? Bu Vika absen dulu ya. Nanti pas Bu Vika menyebutkan namanya kalian, silakan kalian menyebutkan satu kata semangat untuk hari ini ya. Dimulai dari absen yang pertama, Aureli Naura. Hadir. Semangat dan jangan pantang menyerah. Ayu Ningsih. Oh, Ayu Ningsih sakit. Rizka Yunia Amelia. Semangat untuk belajar. Rizkika. Semangat untuk hari ini. Virya Jabar. Terus oke, baiklah yang nggak masuk berarti cuma Ayu ya. Baiklah sebelum kita isi dulu ya, silakan semuanya berdiri menghadap ke Bu Vika. Oke, silakan sekarang kita ambil nafas dalam-dalam. Gimana ambil nafas? Tangannya diangkat boleh atau gimana? Silakan ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Ulangi sebanyak 3 kali. Oke, bagaimana kira-kira perasaannya? Sudah lebih tenang? Siap belajar? Silakan duduk kembali. Kita mulai pelajaran hari ini ya, anak. Hari ini kita materinya tentang apa? Masih ingat kemarin Bu Vika menyampaikan apa untuk materi hari ini? Materinya berkaitan dengan norma. Kira-kira apa gambaran kalian ketika menyebutkan tentang norma? Masih bingung? Oke, sebelum kita masuk materi, Bu Vika akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita nanti. Kira-kira apa yang akan kita capai dalam pembelajaran yang berkaitan dengan norma? Tujuan pembelajarannya yaitu kalian agar mengetahui perilaku yang berkaitan dengan norma, contoh-contoh serta mempraktekkan perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bu Vika akan mengirimkan materi lewat grup ya. Nanti ada video, silahkan kalian buka. Ini duduknya sudah sesuai kelompok yang kemarin ya. Siapa yang belum mendapatkan kelompok, semuanya sudah? Oke, berarti sekarang Bu Vika akan mengirimkan materi lewat grup kelas. Nanti silakan dibuka. Ada video yang akan Bu Vika sampaikan yang berkaitan dengan norma. Nanti silakan diidentifikasi kira-kira apa yang perlu kalian tanyakan, apa yang menurut kalian penting. Nanti silakan dicatat di buku kalian masing-masing ya. Silakan dikirim dulu. Dimatikan dulu boleh? Sudah dilihat HP-nya masing-masing, HP-nya dibuka ya, ada link YouTube. Kita sudah mengirim materi tentang norma. Silakan kalian buka. Terus selanjutnya silakan dicatat bagian mana yang penting. Setelah itu silakan berkelompok mengerjakan tugas, yaitu membuat norma serta contoh perilaku yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nanti kalian akan presentasi, masing-masing kelompok juga ada tanya jawab. Kira-kira dari sebelum kalian melihat video, apakah ada yang mau bertanya? Belum ada pertanyaan?
3, 4, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 7, ada mau bertanya apa enggak? Sudah paham? Semuanya sudah selesai? Sudah siap presentasi? Sudah? Oke, baik. Kita mulai presentasi dulu. Kira-kira dari kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1 siap? Oke, baik. Dari kelompok 1 silakan nanti dari kelompok 1 maju, kalian kelompok lain mengamati teman kalian presentasi ya. Siapkan pertanyaan apabila ada pertanyaan. Harus ada. Didengarkan, dipahami apa yang disampaikan teman-teman kalian ya. Oke, silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu adalah aturan yang berasal dari pergaulan antar manusia. Aturan tersebut ditaati dan diikuti sebagai pedoman yang memiliki isi sebagai aturan tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sebelum pertemuan ini berakhir, kita akan sedikit memberikan
observasi. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Vika, sebagai guru yang sudah diobservasi dalam supervisi akademik dengan pendekatan teknis uji. Kemudian Ibu Naharin sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Blitar. Sedangkan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Blitar dari UPT SMPN 2 Ponggok. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Vika tentang observasi dan pelaksanaan tugas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kemarin. Nah, saya ingin mengetahui tujuan dari pasca observasi ini, percakapan pasca observasi ini, yaitu sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Vika lakukan di dalam kelas kemarin. Alhamdulillah, berarti selama 3 hari kemarin saya sudah melaksanakan proses pembelajaran yang sudah didampingi oleh Bu Darwati sebagai calon guru penggerak. Yang kemarin saya sudah melakukan proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi norma serta memberikan contoh perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, meskipun sedikit seperti itu. Baik Bu Vika, sebelum kita membahas percakapan lebih lanjut ya Bu Vika, pertama saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana perasaan Bu Vika saat menjalankan tugas sebagai guru yang melakukan pembelajaran di kelas, yang dimana kemarin area pengembangan yang dikembangkan oleh Bu Vika dengan ada pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Perasaannya Alhamdulillah, kemarin saya sudah melaksanakan proses pembelajaran tersebut lumayan sesuai dengan rencana gitu, dengan tujuan pembelajaran yang tadi yang berkaitan dengan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, di mana area pengembangan peserta didiknya ada 2, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam norma, sedangkan untuk keterampilannya siswa mampu mempraktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin juga siswa membuat mind map dari kertas pelangi yang menunjukkan perilaku yang terjadi di norma. Terima kasih Bu Vika. Kemudian Bu Vika nih, berarti Bu Vika telah menjalankan area pengembangan yang ditekankan, yaitu tentang keterampilan dan pengetahuan yang ditekankan pada siswanya gitu. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana langkah apa dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, tolong diceritakan. Jadi untuk proses pembelajaran waktu yang saya lakukan, untuk langkah pertamanya saya membuat rencana pembelajaran untuk yang akan saya berikan ke siswa. Kemudian mengacu pada area pengembangannya, antara keterampilan dan juga pengetahuan, hingga sampai akhirnya siswa mampu mempraktikkan, memberikan contoh untuk mempraktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Berarti Bu Vika telah menjalankan langkah-langkah pelaksanaan dalam pembelajaran hasil pembelajaran sendiri Bu Vika. Kemudian apakah ada kendala semacam rintangan-rintangan yang dihadapi Bu Vika dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Secara keseluruhan proses pembelajarannya berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kendala. Salah satu kendalanya yaitu siswa yang kurang aktif dalam kelompok. Seperti itu kemarin setelah saya amati, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompok. Siswa itu lebih temannya yang mengerjakan
mengerjakan, tidak bisa bergabung, tidak bisa ikut dengan teman yang lain seperti itu. Mungkin apa karena minder atau merasa kurang sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Jadi intinya mungkin lebih ke gaya belajarnya sesuai yang berbeda, karena kemarin kan random dia untuk pembagian kelompoknya belum dibagi sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Berarti kendalanya dari Mufika untuk melaksanakan tujuan pembelajaran kemarin berarti ada anak yang intinya kurang aktif gitu ya teman-temannya, ada yang bekerja dengan keras, ada beberapa anak yang santai-santai aja atau menggantungkan temannya yang lain seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk menghadapi kendala tersebut solusinya apa kira-kira nanti ke depannya bagaimana? Berarti itu tadi menurut kita kan kendalanya anak kayak belajar. Nah, kemungkinan ketika nanti ke depannya anak tersebut atau supaya aktif itu Mungkin untuk kedepannya saya akan menerapkan pengelompokan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Nanti sebelum membentuk kelompok, nanti siswa akan saya lakukan asesmen non akademik, non kognitif berdasarkan gaya belajar auditori, visual maupun estetik. ya bagus sekali Bu Rika. Nah itu nanti untuk mengantisipasi ya Bu Rika murid yang tidak aktif, semoga kedepannya dengan Bu Rika menerapkan itu tadi pengelompokan sesuai gaya belajarnya, anak yang tidak aktif nanti semoga bisa aktif kembali sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik, kebutuhan anak dalam belajar itu terpenuhi seperti itu ya Bu Rika ya. Terus saya ingin tahu Bu Rika ya, setelah Bu Rika merencanakan sudah memberikan solusi, kira-kira kapan Bu Rika dapat melaksanakan dari solusi yang Ibu ajukan tadi? Insya Allah cepatnya Ibu nanti saya akan sudah menyusun rencana belajar seperti itu, atau kalau memungkinkan mulai minggu depan ketika ada pembelajaran kelompok nanti akan saya mulai dengan mengelompokkan sesuai dengan itu. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan berhasil Bu Rika, saya tunggu informasinya selanjutnya. Saya juga penasaran nih ke depannya itu kalau sudah dilaksanakan solusi itu seperti apa gitu ya Bu Rika. Ya semoga sukses lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan Bu Rika dan semangatnya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi seperti itu. Baiklah, selanjutnya kami mohon Bunda Halim untuk memberikan umpan balik dari percakapan kami pasca observasi. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Kalau dari saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vika tadi sudah sangat bagus Bunda, ya sudah bisa melihat apa itu perkembangan kendala yang dialami ketika dalam pembelajaran. Terus percakapannya tadi juga sudah sangat bagus. Ada sedikit masukan dari saya. Itu apa? Kalau ketika pembelajaran itu harus jelas ketika memasukkan diferensiasinya atau ke kontennya atau isinya apa ini ke produknya dari apa awalnya itu harus jelas seperti itu. Jadi biar nanti mudah kalau kita mendeteksi anak yang seperti apa ya, gitu biar jelas. Nanti harus diferensiasinya harus anak itu kan mesti berbeda ya. Yang kita bedakan di apanya nanti seperti itu. Tadi seperti itu tadi Bu Vika ke gaya belajarnya. Jadi kita tahu nanti dari gaya belajarnya anak itu kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Terus saja mungkin juga. Tapi sudah sangat bagus dan sangat berpihak pada murid. Ya. Terima kasih Bunda Harin atas masukannya dan umpan baliknya. Semoga kami ke depan bisa melaksanakan dengan baik. Amin, amin, amin. Itulah serangkaian supervisi akademik yang telah kami lakukan, baik dimulai dari pra observasi, dan pasca observasi.